Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Ketua Khatib Bapak Kiai Muhammad Subhan MPD, Ketua Lacisno dan pengurus di sekretariat, Ketua MWC Kota Paku Barat, Bunda dan hadir pada malam hari ini. Bacakan pada malam kitab Usfuriyah saja untuk orang-orang tua yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Kitab Usfuriyah ini mengandung hikayat-hikayat teladan dalam 40 hadis. Jadi insya Allah hadis-hadis yang akan dibacakan nanti dan insya Allah seterusnya insya Allah bisa bermanfaat bagi kita sekalian, bisa menjadi motivasi atau dorongan kita untuk lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahlil baiti wa sallallahu alaihi rasyidin sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Umar bin Khattab wa sayyidina Utsman bin Affan wa sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa la baqiyati sahabati wa tabi'in wa sanila al-auliya ila at-tis'i alladziina dubinu bi jaziratil jawabil khusus ila qutbul auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wabil khususil khusus ila al-musannif hadal kitab wa nafa'ani fi ulumihim wa bi barakatihim. Al-Fatihah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hadis yang pertama yang terkandung dalam kitab ini menerangkan tentang kasih sayang terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis pertama berbunyi an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man bis sama. Artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang bersifat kasih sayang, mereka akan disayangi oleh Allah yang Maha Pemurah. Maka hendaklah kamu semua menyayangi makhluk yang ada di bumi ini, niscaya makhluk di langit akan menyayangi kamu. Ini hadis pertama, bapak-bapak dan ibu sekalian, menerangkan tentang kasih sayang Allah, kasih sayang kita semua terhadap makhluk Allah. Kita ulangi, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang bersifat kasih sayang, mereka akan disayangi oleh Allah yang Maha Pemurah. Irhamu man fil ardi. Kalau dalam ilmu nahwu ini fi'il amr, kalimat perintah. Irhamu man fil ardi, maka hendaklah kamu semua menyayanginya makhluk yang ada di bumi, niscaya makhluk yang di langit akan menyayangi kamu, yaitu para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikayat atau kisah tentang kasih sayang Umar terhadap burung pipit. Burung pipit ini burung yang kecil. Bapak dan ibu-ibu sekalian, siapa yang gak kenal dengan sahabat Umar radhiyallahu anhu? Bahkan dijuluki Umar itu Al-Faruq, yang bisa memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Kalau keberaniannya Umar itu kita sudah kenal semua.
semua manusia di tanah waktu itu takut dengan sahabat Umar. Bahkan menurut satu riwayat, setan pun takut dengan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang kadang-kadang kita, bahkan bukan kadang-kadang, kita tidak mampu mencontoh satu kebiasaan sahabat Umar. Apa itu? Seumur hidupnya sahabat Umar itu tidak pernah membentak, memarahi istrinya. Kira-kira kita mampu atau tidak? Umar itu begitu beraninya terhadap lawan-lawan orang kafir, bahkan ketika mau hijrah. Ini yang lain sembunyi-sembunyi, Umar itu belak-belakan terang-terangan. Saya mau hijrah. Siapa yang istrinya ingin menjadi janda, temui saya. Akan aku penggal kepalanya. Ini keberaniannya Umar. Tapi keberaniannya Umar itu ada satu amalan yang sering kita tidak mampu mencontoh. Umar seumur hidupnya tidak pernah memarahi satu kali pun istrinya. Jangankan membentak, memarahi satu kali pun tidak pernah. Tidak ada ini laki-laki sebangsa kita mampu mencontoh itu, bapak-bapak sekalian. Ini Umar. Bahkan Umar itu paling sering dimarahi oleh istrinya yang namanya Umi Atikoh. Dibentak istrinya, diomelin. Ini Umar biasa. Makanya kalau kita baca sebelum masuk kisah ini, kalau kita baca dalam kitab Uqudul Ijen, itu ada kisah Ja'a rajulun ila Umar bin Khattab. Siapa dia? Abu Darda Al-Hifari. Abu Darda Al-Hifari ini sahabat kaya raya, sukses dan paling kuat, bahkan panglima perang. Tapi punya istri cerewet sekali. Tiap hari diomeli oleh istrinya Abu Darda. Sampai Abu Darda pernah, ini istri kok cerewet sekali, lebih baik tukar tambah dengan orang yang lain. Nah, ini pernah, tapi Abu Darda bilang, sebelum tukar tambah saya mau minta nasihat kepada Umar. Paling Umar itu orang paling kuat, paling berani, paling bisa menasehati perempuan-perempuan atau istrinya. Nah, begitu hadirin bapak-bapak sekalian, begitu sahabat Abu Darda menuju rumahnya Umar sore-sore. Begitu mau salam di muka pintunya, ternyata Umar sedang diomeli oleh istrinya yang namanya Atikoh. Aduh, kok Umar lagi dimarahi oleh istrinya, tidak berani masuk. Setelah Umi Atikoh berhenti memarahi Umar, baru sahabat Abu Darda mengetuk pintunya, salam. Assalamualaikum. Kata Umar, waalaikumsalam. Siapa? Orang tegas. Bahkan satu riwayat Umar itu kalau baca Al-Quran tidak pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu Umar. Karena tegasnya. Akhirnya Umar, oh Abu Darda, iya ada apa? Anda jadi minta nasihat sama habis dimarahi oleh istrinya katanya. Ini hadirin. Nah maka ini tentang hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini ada satu hikayat tentang kasih sayang Umar terhadap burung. Pada suatu hari, sahabat Umar bin Khattab ini bepergian di kota Madinah. Tiba-tiba ia melihat anak kecil sedang menggenggam seekor burung pipit untuk dipermainkan atau bermain-main. Karena kasih sayangnya Umar terhadap burung tadi, maka Umar seketika itu membeli burung tersebut dan dilepaskan kembali. Dilepaskan. Nah, setelah sahabat Umar ini membeli burung dilepaskan, maka lama sampai sudah lupa, Umar ini wafat, meninggal dunia. Maka mayoritas para sahabat ini bermimpi berjumpa dengan sahabat Umar dan bertanya. Sahabat yang bermimpi bertanya, bagaimana Allah berbuat pada Anda wahai Umar? Umar menjawab, Allah mengampuni aku dan membebaskan siksaanku
Itu dengan sebab apa, kata para sahabat? Allah mengampuni aku dan membebaskan siksaanku. Sahabat bertanya lagi, apa sebabnya? Apa karena kedermawananmu? Apa karena keberanianmu? Apa karena jihadmu? Dan apa karena keadilanmu? Ini menurut para sahabat. Maka Umar menjawab, ketika para manusia meletakkan aku dalam kubur dan menimbun aku lalu mereka pulang, jadilah aku sendirian di dalam kubur. Maka datanglah dua malaikat masuk dalam kuburku, yaitu Mungkar dan Nakir. Begitu Mungkar dan Nakir datang, akalku menjadi hilang. Itu Umar, karena takutnya dengan malaikat Mungkar Nakir. Umar yang berani setan takut pun ini takut dengan malaikat Mungkar Nakir. Ini akalku menjadi hilang dan anggota tubuhku ini gemetar ketakutan karena wibawanya kedua malaikat itu. Keduanya lalu memegang tanganku dan mendudukkan aku untuk menanyaku. Maka kebetulan aku mendengar seruan hatib. Seruan hatib itu suara yang tidak ada rupa. Min kibalir rahman, dari dari arahnya, yaitu Allah yang maha rahman. Kata suara tersebut, tinggalkanlah seorang hambaku ini. Tidak usah engkau tanya dan tidak usah engkau siksa atau takut-takuti lagi. Kata suara yang tidak ada rupanya. Kata Allah, sebab aku kasih sayang kepadanya dan aku bebaskan siksaan baginya, maksudnya bagi Umar, karena dia seorang yang kasih sayang kepada seekor burung pipit sewaktu di dunia, maka di akhirat aku kasih sayang kepadanya. Ini kisah bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa kita harus juga mengasihi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi manusia. Selain manusia pun, bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus menyayanginya, mengasihinya. Bahkan kalau dalam fikih diterangkan, kita memotong sapi, memotong kambing, memotong ayam pun dianjurkan pakai adab. Pisaunya harus yang tajam sekali, supaya artinya kita kasihan kepada hewan tersebut supaya cepat mati, sakitnya tidak terlalu lama. Ini agama menerangkan, menganjurkan untuk kita sekalian untuk berkasih sayang. Kisah atau hikayat belas kasihan seorang abid di zaman Bani Israel. Masih berkaitan hadis ini, Bapak sekalian. Ada seorang abid, orang abid ini ahli ibadah. Di zaman Bani Israel melewati tumpukan pasir. Berjalan seorang abid ini melewati tumpukan pasir yang begitu banyaknya. Waktu itu kebetulan orang-orang Bani Israel dalam musim paceklik, sedang dilanda paceklik. Akhirnya kesulitan makanan, kelaparan pada waktu itu. Maka timbullah rasa belas kasihan kepada seorang abid tadi yang menemui tumpukan pasir. Hatinya iba sehingga berkata, andai kata tumpukan pasir ini dapat menjadi tepung, sungguh aku akan mengenyangkan atau menyedekahkan, mengenyangkan perut-perutnya orang Bani Israel. Demi hal itu, maka Allah memberikan wahyu kepada salah seseorang nabi kaum Bani Israel, agar beliau mengatakan kepada orang yang ahli ibadah tadi atau si abid tadi, sesungguhnya Allah telah menetapkan pahala kepadamu, andai kata pasir itu
dapat menjadi tepung lalu kamu sedekahkan, maka siapa yang belas kasihan kepada hamba Allah, niscaya Allah mengasihinya. Sebab hakikat seorang abid ketika merasa belas kasihan kepada para hamba-hamba Allah yang dilanda paceklik dengan ucapannya, andai kata pasir ini dapat menjadi tepung, sungguh aku akan mengenyangkan perut-perut mereka semua. Dengan niat baiknya itu, maka ia memperoleh pahala seperti kalau halnya dilakukan dengan sesungguhnya. Makanya ada satu hadis, yaitu niatul mukmini khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Makanya walaupun bapak-bapak, ibu-ibu, kita belum bisa berbuat, yang penting kita niat baik. Belum bisa datang di majelis ilmu, ya kita niat tiap malam Sabtu mau datang. Tapi jangan cuma niat terus akhirnya tidak datang. Itu salah. Kalian. Jadi niat artinya untuk memotivasi kita supaya datang. Tapi kalau kok sudah niat, kok belum mampu untuk datang, maka itu niatnya sudah diberi pahala. Jangan tapi yang penting niat tidak mau datang, sengaja itu tidak dapat pahala. Seperti halnya orang mau tidur, bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau tidur, bismika Allahumma ahya, bismika amutu, ya Allah bangunkanlah jam 3 saya mau sholat tahajud. Tiba-tiba bangun sudah masuk waktu subuh, maka kita tidak melaksanakan sholat tahajud, mendapat pahala sholat tahajud. Karena apa? Karena sudah niat melaksanakan sholat tahajud. Tapi kalau kita niat mau tidur, ya Allah bangunkanlah jam 3 mau sholat tahajud, tiba-tiba dibangunkan ingin kencing. Setelah kencing balik ulang ke kamar tidur ulang, itu ya sudah dibangunkan dan dapat pahala. Sekalian, karena sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dapat pahala ketika jam 3 lewat sampai masuk subuh, kok kita tidak terbangun, tapi tidurnya sudah mau tidurnya itu sudah niat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hadis ini diambil hikmahnya dan memberikan pelajaran bagi kita. Kita tidak boleh meremehkan amalan-amalan, walaupun amalan-amalan itu kelihatan kecil di mata kita. Jangan-jangan itu yang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala besar. Amalan yang kadang-kadang menurut kita tidak bernilai, boleh jadi di mata Allah atau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bernilai besar. Karena kalau kita baca dalam kitab Syu'ubul Iman, ini coba ada kurang lebih 70 cabang iman. Itu kelihatannya kecil. Contoh, bapak-bapak lewat di jalan, tiba-tiba ada tumpukan batu atau pecahan botol. Bapak-bapak melihat, seandainya ini botol kena kaki orang-orang lewat mau terluka, kasihan, disingkirkan botol itu, dibuang pecahan botol itu, maka itu cabang dari iman, bagian dari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau senyum dengan saudara kita, itu juga bagian cabang dari iman. Ada yang sakit saudara kita, suruh dijenguk, itu cabang bagian dari iman. Ada yang kelaparan, suruh dikasih makan. Ada yang tidak punya baju, suruh dikasih pakaian. Itu cabang-cabang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tenar hadis, sangat tenar kisah seorang pelacur yang memberi minum kepada anjing. Itu menyebabkan dia dapat hidayah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismil Fatihah. Qamarun sirna nabi qamarun وجميل
جميل